bisa. Kemarin saya mengorientasikan masalah ta'awud akhlak kepada ilahi Rabbi. Sekarang saya bahas basmalah. Maksud dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu pekerjaan baik yang akan kita kerjakan hendaklah dengan nama Allah. Artinya hanya karena Allah dan mengharapkan keridhaannya. Karena kalau nama Allah sangat jelas sekali menurunkan kasih sayangnya. Maksud dari bismillah ini nanti larinya kepada alhamdulillah. Bagaimana kita berpikir nama-nama kita semuanya supaya bisa untuk menjalankan Rahman Rahimnya Allah. Maksud menyebut nama Allah, nama kita bagaimana supaya bisa menjalankan Rahman Rahimnya? Karena pengorientasinya banyak. Ini makhluk yang ada di luar atau yang ada di dalam jasad, itu ada makhluk masing-masing. Kalau yang di luar itu nyata adalah dhahiriyah, kalau yang di dalam adalah batiniyah. Contoh sekarang gini, kalau kita sudah betul-betul ingin menjalankan bismillah, berperilaku bismillah, maka yang ditaruh pada akal pemikiran kita, pandangan dan pendengaran semua yang ada pada organ tubuh kita. Jadi tidak ada kebencian kepada suatu makhluk yang ada di luar. Contoh, kita digigit semut atau melihat semut dan sebagainya, hewan-hewan yang sangat menjijikkan. Karena kita menjalankan basmalah, maka kasih sayanglah tidak akan membunuh hewan-hewan tersebut. Itu arti dari basmalah yang harus kita bawa sehari-harinya kalau ingin mengerti basmalahnya. Makanya kita harus betul-betul mempelajari apa maksud dari bismillah. Karena kalau menurut dari arti dengan menyebut nama Allah, nah, ini apa maksud dan tujuannya? Maksudnya kita kembalikan semuanya itu karena Rahman Rahimnya Allah, kita berperilaku menjalankan Rahman Rahimnya. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena yang di depan saya terangkan, berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung kepada selain Allah. Maksudnya apapun yang pekerjaan kita mengandung kebaikan, itu karena ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya Allah semata. Ini di sini diterangkan pengorientasian sesuatu pekerjaan baik yang akan kita kerjakan hendaklah dengan nama Allah. Artinya hanya karena Allah dan mengharapkan keridhaannya. Terus ini yang menjadi perselisihan, sebenarnya bukan perselisihan ya, pendapat dari ulama ke ulama lain antara Rahman dan Rahim di sini diperdebatkan dalam hukum. Sebagian ulama menerangkan kalau Rahman itu tanpa pandang bulu, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim, sebagian ulama cuman khusus kepada orang-orang Muslim. Tetapi ada ayat yang akan bertentangan dengan Rahman. Jadi tafsir menafsir sebenarnya supaya tidak ada perdebatan, sehingga firman itu dijelaskan oleh Allah. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal dari satu kata yang sama artinya, yaitu rahmatun. Ini kata mufrad ya, rahmatun, tapi artinya umum. Rahmatun, kasih sayang. Terus, tetapi arti Ar-Rahman lebih besar dan luas rahmatnya dari Ar-Rahim. Nah, Rahmaniyah, jadi Allah mengasihi dan memberikan rahmat yang maha besar kepada seluruh makhluknya.
Rahimiyah. Jadi mengasihi dan memberikan rahmat yang besar kepada hambanya. Itu yang menjadi perselisihan. Cuman dari firman lain itu sebenarnya sama. Karena menurut setengah ahli tafsir bahwa arti Ar-Rahman mengasihi seluruh hambanya, baik mukmin atau kafir. Ini yang tadi saya jabarkan. Terus sedangkan arti Ar-Rahim mengasihi mukmin saja. Ini penafsiran sebagian ulama ke ulama lain. Tafsir ini bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah Rahim kepada semua manusia. Bahwa Allah Rahim kepada semua manusia. Yang ada pada firman Allah di surat Al-Baqarah 143 dan Al-Hajj 65. Di situ diterangkan sama, kalimatnya sama, cuma di depan yang tidak sama. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Nah, sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sedangkan penafsiran yang di depan antara Ar-Rahman tanpa pandang bulu, antara Ar-Rahim ini khusus katanya. Tapi menurut dari firman yang bertentangan dengan penafsiran tersebut, tidak, antara Ar-Rahman dan Rahim berasal dari rahmatun. Jadi satu. Terus pada surat Fussilat ayat 2 ya. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sama sebenarnya. Karena kalau mengambil dari fi'lun madinya rohamah, rohama yarhamu. Jadi berasal dari, kalau ini kata mufrad rahmatun, tetap dari rohamah. Gitu. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Abduh, arti Ar-Rahman memberikan rahmat. Terus Ar-Rahim mempunyai rahmat. Menurut Syekh Muhammad Abduh, arti Ar-Rahman memberikan rahmat, Ar-Rahim mempunyai rahmat. Menurut Ibnu Qayyim, kebalikannya. Arti Ar-Rahman mempunyai rahmat, Ar-Rahim memberikan rahmat. Jadi sebenarnya Rahman dan Rahim di sini cuman pemahamannya tidak sama. Beda pemahaman, ternyata satu tujuan. Nah, saya orientasikan contoh perumpamaan bahwa ini tanpa pandang bulu, karena di sini sangat jelas innallaha bin nasi la raufur rahim. Contoh seperti ini. Misalkan ini ada orang kafir yang dikafirkan oleh organisasi tadi. Organisasi mengkafirkan seseorang, oh tidak mendapat Ar-Rahim. Tidak. Sama saja. Rahman itu di luar, Rahim adalah di dalam. Sama dengan kemarin yang saya terangkan, Rahman di depan, Rahim di belakang. Jadi begitu kita melihat keindahan dari pandangan Ar-Rahman, sudah dapat. Terus apakah yang dikafirkan oleh organisasi tidak mendapatkan Ar-Rahim? Masuk kepada alam fikir. Yang muslim juga sama, Ar-Rahman juga Ar-Rahim, masuk kepada alam fikir keindahannya. Jadi kalau menurut dari ayat ini, jadi tanpa pandang bulu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, tidak ada bedanya. Cuman tafsir menafsir, karena kehidupan ini adalah tafsir menafsir. Sehingga banyak yang salah paham menjadi argumentasi, tidak bisa. Kalau Ar-Rahman khusus tanpa pandang bulu kafir, semuanya itu mendapat. Tapi kalau Ar-Rahim khusus orang muslim katanya. Lah muslim itu apa sih? Kan harus ngerti. Muslim itu sebenarnya apa? Oh, muslim itu sama dengan taslim, Islam. Jadi orang yang memasrahkan diri kepada Allah. Contoh seperti ini.
Apakah kita semua orang yang sudah dikafirkan oleh organisasi yang lain, apakah berontak di waktu dilahirkan ke dunia? Tidak. Menerima kan? Ya pasrah dengan adanya. Sebagian ada yang buntung, sebagian ada yang buta, sebagian ada yang tampan sempurna. Semuanya akan menerima. Karena beliau-beliau tidak punya, apa maksudnya, tidak diberikan pengajuan sebelum dilahirkan. Kalau kita bisa mengajukan, oh saya Pak, mengajukan proposal, istilahnya, saya minta dilahirkan dari presiden, kiai, dan sebagainya. Karena tidak seperti itu. Jadi kita menerima dengan adanya kudrat iradatnya ilahi yang sudah diturunkan kepada kita. Jadi tanpa pandang bulu. Itu namanya muslim. Karena pemerintahan muslim, sehingga apa? Karena mata pelajarannya mengetahui di situ saja, sehingga tidak mempelajari yang lain. Jadi menurut ini yang paling benar. Ini yang paling benar. Sehingga apa? Menjadi ilmu pengetahuan, kepintaran, tidak mau belajar kepada yang lain. Aslinya di situ adalah beda pemahaman, bukan salah paham. Tujuan adalah satu, kepada ilahi Rabbi. Banyak ya, dan juga ini di surat As-Sukhruf. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Di sini. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Na'udzubillah. Makanya mari kita betul-betul mempelajari Al-Qur'annya, jangan berpaling dari Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman seperti itu. Apabila kita meninggalkan Al-Quran, petunjuk ilahi yang tidak diragukan lagi atau tidak ada keraguannya, maka akan menjadi temannya setan. Justru menjadi sahabat karibnya setan. Makanya mari ya pelajari kitab itu. Kitabnya pelajari, hadisnya pelajari, kitab apapun pelajari, kita kembalikan lagi kepada Al-Qur'annya, supaya tidak terpeleset dengan firman-firman Allah. Juga hadis Rasulullah tentang basmalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aktar. Maksudnya wa fi riwayatin bidzikrillah fahuwa aktar, wa fi riwayatin fahuwa aktar. Jadi ada dua pendapat, ada dua riwayat. Yang meriwayatkan adalah Al-Khatib, meriwayatkan masalah basmalah. Setiap perkara yang penting, artinya tidak diawali dengan bismillah, maka ia terputus. Arti terputus adalah aktok. Terus fahu aktar, maka kurang barokahnya. Itu. Jadi maksud dan tujuan aktok wa aktar bukan hanya bacaannya ya. Contoh ini. Ibaratkan kita tidak baca basmalah. Ini bacaan. Maksud dari akto dan abtar. Barang siapa yang tidak membaca basmalah, itu maka menjadi akto atau abtar, kurang barokah dan menjadi putus. Maksud dari ini gambar manusia.
Ya, ini basmalahnya. Ini ya. Biar paham maksud dan tujuannya basmalah. Ini orang ya yang berperilaku basmalah. Dalam tadi, apabila kita mengerjakan kebaikan, maka bacalah basmalah. Maksud dan tujuannya seperti ini. Apabila manusia itu bisa mengerjakan kebaikan, maka kembalikan semua itu karena ridho, ampunan, pertolongan, petunjuk, dan lindungan Allah. Namanya basmalah. Tidak perlu kita mengakui apa yang kita kerjakan. Itulah maksud basmalah. Maka akto wa abtar. Apabila kita mengakui, oh itu kalau bukan saya. Terus siapa yang menggerakkan kita semuanya mengerjakan kebaikan? Jadi di sini segitiga. Makanya maksud dari segitiga, setelah Allah di sini memberikan kebaikan, manusia tersebut bisa mengerjakan kebaikan dan sebagainya, kembali lagi ke Bismillah, ya karena Allah. Itu maksud dan tujuannya. Jadi dikembalikan. Bukan kita yang bisa berbuat baik. Itu semata-mata karena Allah, bukan karena kita. Makanya dari ta'awud, terutama saya terangkan akhlak kepada ilahi Rabbi. Inilah maksud dan tujuannya dari ta'awudnya. Jadi terutama kita harus bisa menjaga akhlak kepada Allahu Rabbi. Maksudnya kita nol, ya kosong. Apa di sini? Banyak di sini isinya. Tai bengi di sini. Iblis, jin, setan, malaikat itu lengkap sudah di situ. Agar supaya kita mengosongkan dari semuanya dalam kebaikannya, ini siapa? Kembali Allah. Itulah yang dimaksud akto wa abtar. Ya kurang barokahnya karena sampean dengan kita semuanya mengakui. Jadi kurangnya oleh Allah barokahnya. Karena itu karena kehendak Allah. Itu semuanya karena Allah yang menggerakkan kita. Apa yang perlu kita akui? Oh kita suruh buat semut saja tidak bisa. Otak tidak bisa. Napas kita semuanya pinjam. Jasad kita ini pinjam. Ada yang menggerakkan sendiri adalah Allahu Rabbi. Biar paham kita semuanya pada basmalahnya. Kalau cuma basmalah menjadi bacaan sampai ilernya keluar terkucurkan, tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tidak menjadi perilaku. Hati-hati. Gitu deh. Baca tidak apa-apa. Dengan membacanya mendapat pahala. Kalau ingin berganda pahalanya, apa arti dari basmalah? Kalau ingin berganda lagi pahalanya, jadikan perilaku basmalah tersebut dikembalikan lagi kepada Allah. Karena Engkau ya Allah, karena pertolongan, karena ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya Engkau, maka hambamu ini yang sangat lemah, yang Engkau jadikan dalam keadaan dhaif. Kalau firmannya khuliqal insanu dhaifa, maka kami bisa mengerjakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kita semuanya. Itu supaya pikiran kita kosong, turun kepada hati. Makanya harus betul-betul pelajarilah kekosongan
tersebut. Indah ini kosong ya. Paham? Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memahami apa yang diterangkan mulai tadi. Tidak usah banyak-banyak, mudah-mudahan mendapatkan ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.